Perjuangan timnas Indonesia untuk memperkuat skuadnya demi mewujudkan mimpi membawa nama Indonesia bersinar di kancah dunia terus digenjot jika STY fokus dengan taktik dan pemain fokus untuk menjaga serta mengembangkan penampilannya. Maka PSSI juga terus bekerja, salah satunya dengan membawa talenta terbaik Indonesia yang berada di luar negeri untuk pulang. Terbaru, Eliano dan juga Miss sudah resmi disumpah dan siap berlaga di laga kontra Bahrain. Tapi teman-teman, seperti kata Exco PSSI Arya Sinulinga, pencarian PSSI tidak akan berhenti sampai di situ. Saat beberapa nama muncul, termasuk nama pemain keturunan di posisi penyerang. Ada paling tidak 3 penyerang dengan potensi besar untuk segera bergabung dengan timnas. Lantas siapa? Berikut ulasan selengkapnya. Ada nama besar lain nggak Pak? Untuk naturalisasi selain Eagles dan juga Rangers? Oh, ada nggak bocoran buat kita sedikit? Mungkin lini depan karena itu yang menjadi sorotan banyak pihak kali ini. Ada beberapa nama, tapi ada yang udah sepertinya ada kita urus. Tapi soal siapa masih, tapi yang nama besar masih negosiasi ya. Lini pertahanan timnas Indonesia dijamin kokoh dan siap menghadapi para penyerang terbaik Asia dari tim manapun, termasuk Jepang yang punya pemain kelas Eropa, seperti Kubo, Minamino, Wataru Endo, Mitoma, hingga Ayasa Ueda. Sebagai gambaran, di pos central defender saat ini, Shin Tae-yong nggak perlu pusing lagi untuk meramu skuadnya, ketika dia paling tidak punya 5 pemain dengan level tinggi, mulai dari Jay Izzas, Nesil Gers, Jordi Amat, Justin Hubner, hingga Rizky Ridho. Belum lagi dengan fullback seperti Calvin Verdong hingga Sandy Walsh, jelas lini pertahanan timnas Indonesia merupakan salah satu lini pertahanan terbaik yang ada di Asia saat ini. Dan sekali lagi, itu kenapa kita bisa percaya diri teman-teman. Tapi tunggu, meski sangat kuat di area pertahanan, skuad Garuda sejatinya dapat dikatakan belum sempurna, terkhusus di sisi lini serang. Jadi meskipun saat ini kita sudah punya pemain berkualitas seperti Ragnar, Rafael Strijk, hingga Marcelino dan juga Sananta, termasuk juga sosok pemain anyar seperti Eliano yang baru bergabung. Tapi kita tak bisa menampik pendapat yang menilai jika kita masih belum sempurna di sektor lini serang. Dan itu kenapa dibutuhkan sosok penyerang baru yang tajam untuk timnas Indonesia. Saat ini sendiri ada 3 nama striker yang memanaskan opsi pemain keturunan di sektor lini serang yang akan datang sebagai tambahan kekuatan timnas Indonesia. Di antaranya yakni Ole Romeni yang saat ini bermain untuk tim FC Utrecht di Eredivisie, Miliano Jonathan yang bermain untuk tim Vitesse di Estrella Divisi atau Tier 2 Liga Belanda, dan Mauro Zylstra yang bermain untuk tim Under-21 Volendam FC. Jadi begini teman-teman, berbicara soal 3 pemain tersebut, sebanyak 3 pemain ini kami pikir telah memberikan kode yang jelas bahwa mereka siap untuk segera terbang dan bergabung ke timnas Indonesia. Pertama ada kode dari Miliano Jonathan. Pemain Vitesse berusia 20 tahun ini baru-baru ini melakukan interview dengan Yisa Nugraha, di mana dari interview tersebut kita bisa menangkap jika Miliano Jonathan ini siap untuk bergabung ke timnas Indonesia. Jadi saat itu ia ditanya soal apa reaksimu jika mendapatkan panggilan dari Indonesia. Miliano mengaku jika itu akan jadi sebuah kehormatan. Meski di sisi lain, ia juga menjelaskan jika keputusannya akan muncul setelah ia berdiskusi dengan keluarganya terlebih dahulu. Ja, het is zeker een eer dat gevraagd wordt, zeg maar. Ja. En ja, dan zou ik gewoon echt, voor mij is het belangrijkste een keuze die ik maak ik niet alleen de keuze. Dan die keuze maak ik altijd samen met mijn familie. Yes. Met mijn broertjes, mijn moeder en mijn vader. En ja, dat is gewoon... Perjuangan timnas Indonesia untuk memperkuat skuadnya demi mewujudkan mimpi membawa nama Indonesia bersinar di kancah dunia terus digenjot jika STY fokus dengan taktik dan pemain fokus untuk menjaga serta mengembangkan penampilannya.
maka PSSI juga terus bekerja, salah satunya dengan membawa talenta terbaik Indonesia yang berada di luar negeri untuk pulang. Terbaru, Eliano dan juga Miss sudah resmi disumpah dan siap berlaga di laga kontra Bahrain. Tapi teman-teman, seperti kata Exco PSSI Arya Sinulinga, pencarian PSSI tidak akan berhenti sampai di situ. Saat beberapa nama muncul, termasuk nama pemain keturunan di posisi penyerang. Ada paling tidak 3 penyerang dengan potensi besar untuk segera bergabung dengan timnas. Lantas siapa? Berikut ulasan selengkapnya. Ada nama besar lain nggak Pak untuk naturalisasi selain Eagles dan juga Rangers? Oh, Ada nggak bocoran buat kita sedikit? Mungkin lini depan karena itu yang menjadi sorotan banyak pihak kali ini. ada beberapa nama, tapi ada yang udah sepertinya ada kita urus. Tapi soal siapa masih, tapi yang nama besar masih negosiasi ya. Lini pertahanan timnas Indonesia dijamin kokoh dan siap menghadapi para penyerang terbaik Asia dari tim manapun, termasuk Jepang yang punya pemain kelas Eropa, seperti Kubo, Minamino, Wataru Endo, Mitoma, hingga Ayasa Ueda. Sebagai gambaran, di pos central defender saat ini, Shin Taeyong nggak perlu pusing lagi untuk meramu skuadnya, ketika dia paling tidak punya 5 pemain dengan level tinggi, mulai dari Jay Izzaz, Nesil Gers, Jordi Amat, Justin Hubner, hingga Rizky Ridho. Belum lagi dengan fullback seperti Calvin Cardong hingga Sandy Walsh, jelas lini pertahanan timnas Indonesia merupakan salah satu lini pertahanan terbaik yang ada di Asia saat ini. Dan sekali lagi, itu kenapa kita bisa percaya diri teman-teman. Tapi tunggu, meski sangat kuat di area pertahanan, skuad Garuda sejatinya dapat dikatakan belum sempurna, terkhusus di sisi lini serang. Jadi meskipun saat ini kita sudah punya pemain berkualitas seperti Ragnar, Rafael Strijk, hingga Marcelino dan juga Sananta, termasuk juga sosok pemain anyar seperti Eliano yang baru bergabung. Tapi kita tak bisa menampik pendapat yang menilai jika kita masih belum sempurna di sektor lini serang. Dan itu kenapa dibutuhkan sosok penyerang baru yang tajam untuk timnas Indonesia. Saat ini sendiri ada 3 nama striker yang memanaskan opsi pemain keturunan di sektor lini serang yang akan datang sebagai tambahan kekuatan timnas Indonesia. Di antaranya yakni Ole Romeni yang saat ini bermain untuk tim FC Utrecht di Eredivisie, Miliano Jonathan yang bermain untuk tim Vitesse di Eredivisie atau Tier 2 Liga Belanda, dan Mauro Zylstra yang bermain untuk tim Under-21 Volendam FC. Jadi begini teman-teman, berbicara soal 3 pemain tersebut, sebanyak 3 pemain ini kami pikir telah memberikan kode yang jelas bahwa mereka siap untuk segera terbang dan bergabung ke timnas Indonesia. Pertama ada kode dari Miliano Jonathan. Pemain Vitesse berusia 20 tahun ini baru-baru ini melakukan interview dengan Yisa Nugraha, di mana dari interview tersebut kita bisa menangkap jika Miliano Jonathan ini siap untuk bergabung ke timnas Indonesia. Jadi saat itu ia ditanya soal apa reaksimu jika mendapatkan panggilan dari Indonesia. Miliano mengaku jika itu akan jadi sebuah kehormatan. Meski di sisi lain ia juga menjelaskan jika keputusannya akan muncul setelah ia berdiskusi dengan keluarganya terlebih dahulu. Ja, het is zeker een eer dat gevraagd wordt, zeg maar. Ja. En ja, dan zou ik gewoon echt, voor mij is het belangrijkste een keuze die ik maak ik niet alleen de keuze. Dan maak ik die keuze altijd samen met mijn familie. Yes. Met mijn broertjes, mijn moeder en mijn vader. En ja, dat is gewoon... Selanjutnya ada Ole Romeni yang dinilai seolah memberikan kode baru-baru ini. Jadi saat Nesil Gers dan Eliano diresmikan, Ole ini juga ikut membuat sebuah postingan di akun Instagramnya. Di situ ia membuat postingan foto-foto dirinya dengan caption, "What a team." Nampak biasa sih, tapi jika kita melihat waktunya yang bersamaan dengan diresmikannya Eliano dan Miss, postingan ini dinilai oleh para netizen bisa jadi sebuah kode. Lihatlah beberapa komentar di postingan tersebut. Upload pas Miss sama Eliano jadi WNI, kode nggak sih bang? Tulis akun Anugrah. Seperti ngasih kode tapi selalu memberi teka-teki. Masih bimbang? Tulis akun Raisiki. Waktunya samaan, diajak main tebak-tebakan kah? Tulis akun FC Nadira.
Pemain yang paling gue harapkan saat ini. Soalnya insting gol dia bagus dan timnas juga butuh banget striker. Cuma apapun pilihan dia ya terserah. Gak mau maksa-maksa tapi cuma ngikutin perkembangan dia aja. Berharap boleh, yang penting jangan terlihat murahan. Supaya timnas kita gak dijadikan olokan. Tulis akun Jonjok. Jelas banyak komentar dari penggemar timnas membanjiri postingan Ole. Dan tentu saja Ole tahu hal itu. Tinggal kita tunggu saja perkembangannya. Terakhir, kode dari striker keturunan juga sudah diberikan Mauro Zylstra. Tapi teman-teman, kalau Mauro sih kayaknya nggak tepat disebut kode. Saat ia bahkan sudah jelasin jika berkasnya sudah dikirim ke Indonesia, di mana kita tinggal menunggu Mauro terbang ke Indonesia dalam waktu dekat. So, kita tunggu saja. Secara kualitas, tiga penyerang ini tentu punya kualitas dan potensi besar untuk berkembang jauh lebih baik. Apalagi usia dari para pemain ini tergolong masih muda. Ole yang bermain untuk FC Utrecht adalah penyerang paling matang saat ini. Usianya 24 tahun dan bermain sebagai pemain utama di tim FC Utrecht. Musim ini dari 6 laga yang sudah dimainkan, Ole tercatat sudah mencetak 2 gol di Eredivisie. Namun tak hanya gol, ketika keterampilannya sebagai striker juga tergambar dari efisiensinya di area kotak penalti. Jadi jika timnas butuh penyerang yang benar-benar sudah matang, maka Ole adalah pilihan terbaik. Ketika ia bisa memanfaatkan bola-bola matang di area kotak penalti dengan finishing yang dingin. Gimana dengan Miliano Jonathan? Pemain 20 tahun ini musim ini mengalami peningkatan yang benar-benar drastis. Di bawah pelatih Philippe Cocu yang memberikan kepercayaan besar kepadanya, Miliano menjawabnya dengan penampilan brilian dan gol-gol indah yang bisa ia buat. Musim ini bermain di sektor sayap, ia tercatat telah membuat 3 gol dan 2 assist. Sebuah penampilan individu yang bagus, meski timnya saat ini masih cukup kesulitan berjuang di Eredivisie. Terakhir ada Mauro Zylstra, pemain 18 tahun yang bermain untuk tim Volendam Under 21. Meski masih belum bermain di tim utama, tapi jika melihat performanya, 1 atau 2 tahun lagi ia pasti sudah masuk tim senior. Dan ketajamannya akan benar-benar teruji nanti. Saat ini dari 2 laga perdana bersama tim Volendam, Zylstra sendiri telah membuat 2 gol dan 1 assist. Sedangkan musim lalu ia adalah top skor kedua di kompetisi Eredivisie Under 21. Sekarang kita tunggu saja siapa yang akan didatangkan oleh PSSI dulu. Ya, kalau bisa semuanya juga boleh. Miliano Jonathan dan Ole bisa langsung masuk ke timnas senior. Sedangkan Mauro Zylstra bisa bergabung ke tim Under 20 timnas untuk persiapan Piala Asia U20 dan juga menembus ajang Piala Dunia Under 20 tahun depan.